Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil diskusi kami yang memiliki judul Manajemen Transportasi dan Distribusi. Yang beranggotakan, saya sendiri Miss Bolasman, lalu ada Irfan Saputra, lalu ada Zifar Hadatul Aishi, lalu ada Rahradania Rifa, lalu ada Tarisya Ranasuti, dan ada Muhammad Rahimat. Yang pertama yaitu pendahuluan. Peran jaringan distribusi dan transportasi sangat vital. Memungkinkan produk pindah dari lokasi di mana produk diproduksi ke lokasi konsumen atau pemakai yang seringkali dibatasi oleh jarak yang sangat jauh. Menentukan produk kompetitif di pasar, yaitu kemampuan mengirimkan produk ke pelanggan secara tepat waktu, jumlah yang sesuai, dan dalam kondisi yang sangat baik. Menciptakan keunggulan berkompetisi. Tidak hanya harus cepat, tetapi juga efisien. Perkembangan teknologi dan inovasi dalam manajemen distribusi, yaitu teknologi penyimpanan, barcoding, dan radio frequency identification. Teknik-teknik yang inovatif dalam menciptakan keunggulan berkompetisi yaitu cross-docking, flow-through distribution, penggunaan jasa logistik pihak ketiga. Tradisional dan modern. Tradisional itu sendiri jaringan distribusi dianggap sebagai serangkaian fasilitas fisik seperti gudang dan fasilitas pengangkutan, dan operasi masing-masing fasilitas ini cenderung terpisah antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan modern, jaringan distribusi merupakan bagian integral dari kegiatan supply chain secara holistik dan memiliki peran strategis sebagai titik penyalur produk maupun informasi, dan juga sebagai wahana untuk menciptakan nilai tambah. Selanjutnya, fungsi-fungsi dasar manajemen distribusi dan transportasi. Manajemen distribusi dan transportasi memiliki fungsi menghantarkan produk dari lokasi di mana produk tersebut diproduksi sampai di mana mereka akan digunakan, mencakup aktivitas fisik maupun non-fisik. Manajemen distribusi dan transportasi pada umumnya melakukan sejumlah fungsi dasar, di antaranya melakukan segmentasi dan menentukan target service level, menentukan mode transportasi yang akan digunakan, melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman, melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman, memberikan pelayanan nilai tambah, menyimpan persediaan, dan menangani pengembalian atau return. Selanjutnya, strategi distribusi. Strategi distribusi ini terbagi atas 3, yaitu direct shipment, yaitu pengiriman langsung dari pabrik ke tangan pelanggan. Selanjutnya ada warehousing, produk disimpan terlebih dahulu di gudang atau di distribution sebelum dikirim ke toko. Selanjutnya ada cross-docking, memindahkan produk langsung dari tempat penerimaan ke tempat penerimaan tanpa penyimpanan sementara. Yang pertama yaitu direct shipment. Kandidat barangnya, barang yang mudah rusak, barang yang bervolume besar, dan produk spesial. Keunggulan dari direct shipping, inventory dalam supply chain lebih sedikit. Penanganan dan kemungkinan kerusakan produk lebih kecil. Waktu dari produk sampai ke toko lebih cepat. Keakuratan lebih baik. Invoice sesuai dengan bukti penerimaan. Produk yang tepat masuk ke toko. Tantangan dari direct shipping. Tantangan dari direct shipping itu sendiri yaitu personal toko menjadi lebih sibuk. Kemungkinan untuk menyebar risiko lebih kecil. Tidak ada safety stock jika ada permasalahan dengan supplier. Biaya transportasi bisa lebih tinggi. Perusahaan manufaktur bisa mengeluarkan biaya yang lebih karena mengambil atau mengirim ke masing-masing toko. Selanjutnya yaitu warehouse. Kandidat warehouse itu sendiri barang-barang yang tahan lama, barang dengan volume besar,
Produk dengan risiko tinggi, masalah supply dan permintaan yang tidak pasti. Keunggulan dari warehousing yaitu pengalaman terhadap masalah-masalah supplier, pengaman terhadap permintaan mendadak, biaya transportasi mungkin lebih kecil karena barang-barang dapat digabungkan untuk mencapai volume yang ekonomis. Tantangan dari warehousing itu yaitu tingkat inventory dalam supply chain lebih tinggi, biaya penanganan lebih tinggi, biaya tenaga kerja lebih tinggi, biaya fasilitas lebih tinggi. Kemungkinan kerusakan barang karena kesalahan penanganan atau penyimpanan lebih tinggi. Selanjutnya yaitu cross-docking. Yang memiliki kandidat barang, yaitu barang yang variasinya sedikit dan volume kebutuhan banyak. Hubungan yang dekat antara pemesan dan pengirim. Keunggulannya yaitu mempercepat aliran produk, menghilangkan buruh dari proses, mengurangi inventory barang jadi dalam sistem, mengurangi terhadap kebutuhan fasilitas distribusi. Tantangan dari cross-docking itu membutuhkan kapabilitas IT dan pembagian informasi secara real-time yang baik. Membutuhkan kerjasama dan ketetapan keputusan dari pembelian. Mungkin memerlukan tata letak fasilitas yang baru. Memastikan visibilitas produk selama produk tersebut bergerak dalam sistem. Selanjutnya yaitu mode transportasi. Mode transportasi memiliki keunggulan dan kelemahannya. Dalam manajemen transportasi, biasanya dibedakan antara pihak yang memiliki barang dan pihak yang melakukan pengiriman. Pemilik barang yang berkepentingan barangnya dikirimkan disebut shipper. Pihak yang bertugas melakukan pengiriman dinamakan carrier. Dasar pertimbangan mengevaluasi mode transportasi. Dilihat dari sudut pengirim atau carrier. Biaya-biaya yang terlibat. Biasanya itu biaya transportasi, biaya beli, biaya sewa. Biaya operasional tetap. Biaya operasional variabel. Biaya lain, biaya overhead, kecepatan volume yang diangkut, maupun fleksibilitas dalam melakukan pengiriman. Kalau dari sisi shipper, ongkos yang timbul pada supply chain, biaya transportasi, biaya persediaan, biaya loading atau unloading, biaya fasilitas, tingkat service level, ketidakpastian waktu pengiriman. Di sini dapat dilihat mode transportasi, seperti truk yang memiliki volume yang bisa dikirim sedang. Kalau kereta sangat banyak, kapal sangat banyak, pesawat banyak, paket sangat sedikit. Sedangkan fleksibilitas waktu kirim, truk sangat tinggi, kereta rendah, kapal rendah, pesawat rendah, paket tinggi. Sedangkan untuk fleksibilitas rute pengiriman, truk tinggi, kereta sangat rendah, kapal sangat rendah, pesawat sangat rendah, paket sangat tinggi. Sedangkan dalam kecepatannya, truk sedang, kereta sedang, kapal rendah, pesawat sangat tinggi, paket tinggi. Untuk biaya pengiriman, truk sedang, kereta rendah, kapal rendah, pesawat tinggi, paket sangat tinggi. Untuk inventory, truk sedikit, kereta banyak, kapal sangat banyak, pesawat rendah, paket sangat rendah. Yang kelima yaitu penentuan rute dan jadwal pengiriman. Merupakan salah satu keputusan operasional yang sangat penting dalam manajemen distribusi. Keputusan jadwal pengiriman serta rute yang akan ditempuh oleh setiap kendaraan akan sangat berpengaruh terhadap biaya-biaya pengiriman. Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu biaya, waktu, kapasitas kendaraan atau armada pengangkutan. Tujuan yang ingin dicapai untuk meminimumkan biaya pengiriman tujuan.
meminimumkan waktu, meminimumkan jarak tempuh. Selanjutnya, menentukan lokasi tujuan dan ukuran order. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi matriks jarak. Yang kedua, mengidentifikasi saving matrix. Saving matrix merupakan penghematan yang timbul dari konsolidasi 2 pelanggan dalam satu truk. Langkah yang ketiga, mengalokasikan toko ke kendaraan atau rute. Usaha untuk memaksimalkan saving, awalnya setiap pelanggan dialokasikan pada rute yang berbeda. 2 rute dapat digabung menjadi satu rute yang fleksibel jika total pengiriman ke kedua rute tersebut tidak melebihi kapasitas kendaraan. Pada setiap iterasi, gabungkan rute dengan saving terbesar ke dalam satu rute baru yang fleksibel. Ulangi sampai tidak ada lagi kombinasi yang memungkinkan. Langkah terakhir, mengurutkan tujuan pengiriman dalam rute. Meminimalkan jarak yang dilalui setiap kendaraan dengan melalui 2 metode, yaitu metode nearest insert menggunakan prinsip memilih customer yang kalau dimasukkan ke dalam rute yang sudah ada menghasilkan tambahan jarak yang minimum. Yang kedua, metode nearest neighbor. Prinsipnya kita selalu menambahkan customer yang jaraknya paling dekat dengan customer yang kita kunjungi terakhir. Yang keenam yaitu monitoring pengiriman. Melacak posisi barang dalam perjalanan serta mengevaluasi apakah kiriman bisa sempat, tepat waktu, sesuai jadwal atau tidak. Membutuhkan teknologi yang bisa secara real time melaporkan posisi barang setiap saat. Biasanya ini menggunakan komunikasi radio, satelit, barcoding, intelligent message. Manfaat melakukan monitoring dan pengiriman. Perusahaan pengiriman bisa melakukan pemetaan posisi geografis armada mereka dalam suatu peta elektronik. Terjadi pengurangan waktu pengiriman, bisa melakukan perubahan tujuan atau tempat. Perusahaan pengirim maupun pemesan bisa mendapat kepastian yang lebih tinggi terhadap kedatangan barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.